pada para jamaah sebelum adzan dikumandangkan, silakan mengisi shaf di depan terlebih dahulu yang masih kosong. Silakan Bapak untuk memenuhi kesempurnaan sunnah salat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyama Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu bi ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para as-saimun, para mujahid-mujahid fillah yang sedang menikmati hidangan spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allah wa iyyakum bima yuhibbuhu wa yardah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara sekian samudra kenikmatan, rahmat, barakah dan inayah yang Allah terus limpah curahkan kepada kita selaku hambanya, yang tentunya wajib kita syukuri dengan sebenar-benar syukur, adalah kesempatan, kesehatan yang Allah berikan kepada kita hingga saat ini, di Jum'ah yang kedua di antara hari yang paling utama di bulan yang mulia, bulan Ramadan, di mana kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa terus menikmati berbagai hidangan-hidangan spesial yang Allah sajikan dengan menu-menu istimewa di istana surga yang bernama Ramadan. Dan ini tentu merupakan kenikmatan yang tidak boleh kita sia-siakan. Kita sebagai duyufullah, sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala, jika mengacu kepada hadis dari Ibnu Khuzaimah bahwa siapapun di antara hamba-hamba yang beriman yang Allah perkenankan, yang Allah izinkan dia bisa menjadi umat di antara kaum muslimin yang masuk ke dalam istana surga yang bernama Ramadan, maka sesungguhnya kita adalah sudah menjadi tamu-tamu Allah. Tinggal ikhwatul iman rahimakumullah, sudahkah kita memantaskan diri menjadi tamu yang baik? Sudahkah kita memantaskan diri menjadi duyufullah yang layak dan pantas mendapatkan rahmat, ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala? Salah satu di antara amalan yang bahkan menjadi harus prioritas atau amal unggulan kita hingga kita layak dan pantas menjadi tamu Allah menikmati Maidah Rabbaniyah di bulan Ramadan ini adalah amalan yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Karena ikhwatul iman rahimakumullah, bicara tentang syahrul Ramadan al-Mubarak tidak mungkin lepas dari komitmen kita untuk lebih mendalami, mempelajari, menghafalkan, mengamalkan, bahkan mengajarkan kitabullah Al-Quranul Karim. Karena kemuliaan Ramadan yang Allah pilih di antara sekian bulan hingga menjadi sayyidus syuhur, menjadi bulan yang terbaik, karena Allah memilih Ramadan sebagai bulan turunnya Al-Quranul Karim. Bukankah Allah pernah menyatakan dalam surat Al-Baqarah 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas
wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai hudan, petunjuk bagi umat manusia, dan juga menjadi penjelasan dari petunjuk itu juga menjadi Al-Furqan, pembeda antara hak dan batil. Ikhwatal iman rahimakumullah, perhatikan ayat ini dengan baik. Allah menegaskan, ketika menegaskan tentang keutamaan bulan Ramadan, hingga secara spesifik Allah abadikan nama bulan yang mulia ini di dalam ayat sucinya Al-Quranul Karim. Salah satu di antara faktor kemuliaan dan keistimewaan Ramadan karena Allah turunkan padanya Al-Quranul Karim. Iya, di tanggal 17 Ramadan yang seringkali menjadi hari atau malam di mana seluruh umat Islam, khususnya di negara tercinta Indonesia, memperingati atau istizkar hari nuzulul Quran. Namun sebagai informasi dan thaqafah pemahaman kita, apakah benar ikhwatal iman rahimakumullah, Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan yang kemudian kita kenal dengan istilah hari atau malam nuzulul Quran. Sedangkan di ayat lain kita pun membaca dan mendapatkan informasi dari Allah Jalla wa'ala bahwa Al-Quran itu diturunkan kapan? Pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan yang Allah pilih dari 365 malam dalam setahun sebagai malam yang terbaik, karena di malam itu adalah malam diturunkannya Al-Quranul Karim. Pertanyaannya, di antara dua peristiwa ini, mana yang paling tepat dan benar terkait dengan proses turunnya Al-Quran? Sedangkan dalam beberapa hadis Nabi, beliau menjelaskan, bahkan memberikan motivasi kepada kita agar lebih memaksimalkan ibadah-ibadah spesial kita, terutama di Ashrul Awakhir min Ramadan, di 10 hari terakhir Ramadan. Rasulullah berpesan, taharraw Lailatul Qadri fil Ashril Awakhir min Ramadan. Hadis riwayat Imam Muslim. Burulah, cari, sebagaimana kita memburu hewan kijang misalnya di tengah hutan belantara yang gelap gulita, di penghujung malam tidak ada cahaya bulan, tidak ada bintang-bintang, dan tidak ada penunjuk arah. Bayangkan bagaimana sulitnya dan susahnya memburu tadi kijang di tengah malam yang gelap gulita, di tengah hutan belantara. Pun demikian kata Rasulullah, kamu harus cari, intip dan buru momentum saat di mana jika Anda beribadah, zikir kepada Allah, istighfar dan bertobat-tobatan nasuha, memaksimalkan taqarrub kepada Allah, maka kita sudah mendapatkan keutamaan beribadah lebih daripada 1000 bulan, khairun min alfi syahr. Dan ternyata ikhwatul iman rahimakumullah, sebagai informasi saja, merefresh pemahaman dan pengetahuan kita bahwa adanya malam Lailatul Qadar itu kan di antara 10 hari terakhir, antara malam 21, 22, 23 sampai tanggal 30 Ramadan. Lebih spesifik lagi dalam hadis dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa carilah malam Lailatul Qadar saat nuzul Quran tersebut, yaitu pada malam-malam ganjil. Lebih dipersingkat lagi, di antara malam 21, 23, 25, 27, 29 Ramadan. Pertanyaannya ikhwatul iman, mana yang benar di antara dua pendapat ini? Yang satu pihak mengatakan nuzul Quran tanggal 17 Ramadan, di pihak lain atau kelompok lainnya menyatakan itu ada di antara malam-malam ganjil Ashrul Awakhir. Adakah yang keliru? Adakah yang salah di antara dua pendapat ini? Tentu tidak, jamaah rahimakumullah. Dua-duanya benar.
yang harus kita ketahui terkait dengan tariqati nuzulil Quran, teknik atau metode, tariqah dan manhaj turunnya Al-Quran itu memang menurut para ulama dijelaskan itu diturunkan Al-Quran dengan dua cara, ala tariqatin. Cara yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah min lauhil mahfud ila baitil izzah fi sama'id dunya, dari lauh mahfud sampai ke langit dunia yang bernama Baitul Izzah. Itu sekaligus jumlatan wahidatan wa duf'atan wahidah, 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 77.439 kata menurut Ibnu Katsir, atau 1.027.000 huruf dari awal surat Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas menurut Imam Asy-Syafi'i. Itu yang 30 juz diturunkan oleh Allah di langit dunia yang disebut dengan Baitul Izzah, bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Adapun yang kedua, Al-Quran diturunkan oleh Allah atas pelantaran malaikat Jibril ke bumi, yaitu ke Rasulullah saat Rasulullah sedang tahannus, memaksimalkan dan fokus ibadah bersemedi di Gua Hira di puncak Jabal An-Nur di kota Makkah Al-Mukarramah, saat di mana Al-Quran diturunkan secara at-tadarruj, step by step, bertahap selama kurun waktu hampir 23 tahun. 13 tahun fase Makkiyah, 10 tahun fase Madaniyah. Yang ini disebut dengan nuzul Quran bitadarruj, permulaan turunnya Al-Quran 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, khalaqal insana min 'alaq, 'allamal insana ma lam ya'lam, dan seterusnya. Ikhwatul iman rahimakumullah, 5 ayat ini turun pertama kali diterima oleh Rasulullah kapan? Nah, ini di tanggal 17 Ramadan. Ini sebagai informasi dan pengetahuan buat kita agar tidak ada perdebatan apalagi saling menyalahkan di antara kaum muslimin terkait dengan momentum nuzulul Quran. Ikhwatul iman rahimakumullah, terlepas dari permasalahan ini, hal yang lebih penting adalah komitmen kita dalam menunaikan muqtadayatul iman bil Quran. Konsekuensi keimanan kita kepada Al-Quran tentu tidak cukup sebatas kita membacanya, tidak cukup sebatas kita target bisa khatam 30 juz dalam 1 minggu, dalam 10 hari, atau berapa kali khatam selama Ramadan. Karena tidak ada artinya kita khatam Al-Quran kalau tidak disertai dengan tafahum wa tadabbur. Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullah, faqira'atu ayatin bitafakkurin wa tafahumin khairun min qatmati Al-Qur'ani kamilan bi ghairi tadabburin wa tafahum. Membaca satu ayat saja dari Al-Quran, tapi dengan sepenuh pemahaman, kita pahami terjemahnya, kita pahami tafsirnya jika memungkinkan, jika pahami sababun nuzulnya, dan kita tadabburi, itu jauh lebih baik, kata Ibnu Qayyim, ketimbang kita khatam Al-Quran 30 juz selesai dalam 1 minggu, 1 bulan, atau mungkin kurang dari itu, tetapi tidak satu ayat pun yang kita tadabburi, yang kita fahami. Dan itu tentu adalah bagian dari ketidakoptimalan kita di dalam menunaikan hak-hak Al-Quran. Paling tidak ikhwatul iman rahimakumullah, para ulama menjelaskan ada 5 hal atau 5 hak dari kitabullah yang harus kita tunaikan, atau dalam bahasa lain khamsatu muqtadayat al-iman bil Quran. Simpel saja. Yang pertama adalah tilawatan. Kita harus nantiasa membacanya. Apalagi Ramadan adalah momentum bagi kita untuk memaksimalkan persahabatan dan keharmonisan kita dengan ayat-ayat Allah. Jika di luar Ramadan lalu kita begitu langka, lidah kita begitu kering dan hampa dari ayat-ayat Allah, mari ikhwatul iman, di Ramadan kali ini kita maksimalkan, kita optimalkan
muayasyah atau interaksi kita dengan Al-Quran, paling tidak dari segi aktivitas tilawah. Rasul menyatakan, bacalah Al-Quran, karena dia akan menjadi syafaat, memberikan pembelaan bagi sahabatnya di hari kiamat kelak. Yang kedua adalah hifdon, berupaya untuk menghafalnya sesuai kemampuan kita, karena hakikatnya Allah mudahkan bagi setiap orang yang beriman untuk bisa membaca dan menghafalkannya dengan baik. Yang ketiga adalah fahman wa tadabburan, tadi memahami dan mentadaburinya. Yang keempat adalah tatbiqan wa amalan, mempraktikkan dan mengamalkannya. Dan yang kelima, ta'alluman wa ta'liman, mempelajari terus, mengkaji tentang kaidah makharijul huruf, tentang sifatul huruf, tentang ilmu tajwid terkait dengan hukum mad, hukum idgham, iqlab, ikhfa dan sebagainya, yang mungkin selama ini kita anggap remeh, yang mungkin selama ini kita anggap sesuatu yang tidak wajib. Padahal membaca Al-Quran dengan menetapi hukum-hukum kaidah ilmu tajwid, hukumnya adalah fardu ain. Hingga kalau kita tunaikan semuanya, ikhwatul iman rahimakumullah, paling tidak kita mendapatkan kesempatan dan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat dari Al-Quran di hari kiamat kelak, dan kita diselamatkan dari segala prahara akhirat dan dimudahkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Ikhwatul iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, pada khutbah yang kedua ini saya akan sampaikan salah satu hadis sebagai motivasi dan stimulus bagi kita agar kita tidak malas-malas lagi, tidak asal-asalan lagi dalam berinteraksi, membangun keharmonisan dengan kitabullah Al-Quranul Karim. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Sahih At-Targhib juz ataupun halaman 1429, Rasulullah pernah bersabda dalam hadis sahihnya, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu as-siyam ay rabbi manatuhu at-ta'ama wash-shahawati bin-nahar fashafi'ni fihi, wa yaqulu al-Qur'an manatuhu an-nawma bil-laili fashafi'ni fihi. Qala fayushaffi'an. Rasulullah bersabda bahwa amalan saum Ramadan ini as-siyam wal Qur'an, saum dan Ramadan ini akan memberikan syafaat, memberikan pembelaan kepada seorang hamba di hari kiamat kelak. Kemudian nanti saum berkata, memohon kepada Allah, ay Rabbi, wahai Tuhanku, kata saum, bersaksi di hadapan Allah, saya telah mencegah hambamu ini dari makan, minum, bahkan mengikuti syahwatnya di siang hari. Maka izinkan aku ya Allah, kata saum, untuk bisa memberikan syafaat kepadanya. Ternyata bukan hanya saum, jamaah rahimakumullah, Al-Quran pun tidak mau kalah. Maka Al-Quran pun berkata, ya Allah, wahai Tuhanku, aku telah menghalangi orang ini, mencegah hamba-hambamu ini dari tertidur lelap di malam hari, terutama di malam-malam Ramadan. Maka izinkan aku untuk bisa memberikan syafaat kepadanya. Maka kata Rasulullah, fayyashfi'ani. Allahu Akbar. Al-Quran dan saum, ikhwatul iman rahimakumullah, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala akan dapat dan bisa memberikan syafaat kepada kita semua, kepada antum semua, kepada keluarga tercinta kita, selama kita berkomitmen tadi dalam menunaikan hak-hak kitabullah, baik tilawahnya, hifdonnya, pemahamannya, mempelajarinya, dan terutama mengamalkannya.
hingga kita layak menjadi sahabat-sahabat Al-Quran dan dibersamai selamanya, bukan hanya di dunia tapi hingga ke surga kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلم منا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Luruskan dan merapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma'idhin khashi'atun 'amilatun nasibah. Tasla naran hamiyatan tusqa min 'ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma'idhin na'imatun lisa'yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyatin la tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururun marfu'atun wa akwabun mawdu'ah. Wa namariqu masfufatun wa zarabiyyun mabthusah. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakir. Lasta 'alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafar. Fayu'adhibuhu Allahul 'adzabal akbar. Inna ilayna iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
Ingat dari malam ya itu. Ya kemana ya? Goreng tahu. Ini orang enggak ini bawa